精神力。第二位龙血。 Donghua ini berfokus pada seorang bocah yang bernama Lin Lei Baruk. Dia adalah seorang tuan muda dari klan Baruk yang dimana klan Baruk adalah klan yang sangat berjaya pada masanya. Namun akibat garis keturunan yang semakin lama semakin lemah, klan Baruk pun kini semakin terpuruk. Sehingga dapat disimpulkan jika Lin Lei Baruk adalah harapan bagi kebangkitan klan Baruk. For disclaimer, walaupun video Mimin agak pendek nggak panjang-panjang amat durasinya, tapi Mimin berspekulasi tinggi bahwa cerita yang Mimin bawakan sudah berada di intinya dan mungkin nggak ngebosenin. So jika kalian suka bisa dong bantu like, komen, dan juga subscribe channel ini. Nggak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Diperlihatkan benua Yunnan yang luas dan terdapat 4 kerajaan besar dan juga ada 2 aliansi besar yang saat ini terus berseteru, dan juga sedikit dijelaskan di dunia ini terdapat 2 aliran kekuatan, yaitu aliran sihir dan prajurit, serta benua ini menganut hukum rimba yang mutlak. Di suatu tempat terlihat 2 orang yang sedang adu mekanik. Ya, inilah dia MC kita yang bernama Lin Lei Baruk, yang dimana sedang baku hantam dengan anak buah tuan muda Felix. Awalnya Lin Lei terpojok karena perbedaan kekuatan, namun berkat dukungan teman-temannya ia pun bangkit dan menunjukkan ketangguhan yang sesungguhnya. Beralih scene memperlihatkan bapak-bapak, yaitu bapaknya si Lin Lei sekaligus ketua klan Baruk yang bernama Hawk Baruk yang sedang membahas masalah klannya, yang dimana selama beberapa generasi tidak ada yang dapat menjadi prajurit Dara Naga, dimana prajurit Dara Naga ini ialah semacam warisan klan gitu ya guys ya, dan selama ini belum ada yang bisa mewarisinya, dan ini adalah saat untuk Lin Lei melakukan tesnya. 那是我们家族。您还在担心吗？ Dijelaskan sedikit, klan Baruk pada masanya sangatlah kuat karena memiliki garis keturunan naga yang mulia, yang dimana prajurit naga pertama mampu mengalahkan 2 makhluk tingkat alam suci dengan senjatanya. Begitupun dengan prajurit naga kedua dan ketiga yang mengalahkan dan menghabisi para musuhnya. Namun semakin lama garis keturunan klan Baruk semakin lemah dan prajurit naga tak pernah muncul lagi. Hingga hari ini Lin Lei yang merupakan generasi ke-186 melaksanakan ujiannya. Lin Lei pun meneteskan darahnya pada belati naga sehingga 愿先祖庇佑，共 ya, untuk kesekian kalinya klan Baruk gagal lagi. Namun ayahnya tidak menyalahkan Lin Lei karena manusia tidak dapat luput dari takdir. Dan di sela itu tiba-tiba datanglah bapaknya Felix yang bertujuan untuk sebuah urusan. Di sela kekesalannya, Lin Lei didatangi adiknya yang bernama Wharton Baruk yang memberitahu ayah mereka memindahkan patung dari rumah leluhur, dan Lin Lei pun dapat ide untuk ke sana. Siapa tahu bisa menemukan barang berharga. 只能说，这是 Singkat cerita, Lin Lei pun yang sudah berada di rumah leluhur mendapatkan sebuah cincin kuno yang cukup usang dengan pola naga di sekelilingnya. Namun saat itu juga Lin Lei dipanggil untuk menemui sang ayah. Ayahnya pun menjelaskan jika klan mereka sangatlah unik karena tidak bisa latihan dengan buku latihan prajurit biasa dan harus dengan buku latihan prajurit Dara Naga. Jika tidak bisa membangkitkan garis keturunan, maka anggota klan Baruk hanya bisa berlatih sampai prajurit tingkat 6 saja. Namun Lin Lei nggak mau menyerah, ia akan mencari cara agar bisa mengembalikan kejayaan klan Baruk. 意味着我这辈子 Pada siangnya Lin Lei dan para anak-anak di sana berlatih di bawah asuhan Kapten Hillman. Tapi berbeda dengan anak-anak yang lain, Lin Lei benar-benar menunjukkan tekadnya dengan berlatih dengan sangat keras. Hingga ujian tes kekuatan pun tiba dengan cara memukulkan seonggok batu besar dengan kekuatan mereka sendiri. Namun tuan muda keluarga Felix dengan liciknya mengganti batu tes Lin Lei dengan batu intan yang dikatakan mustahil Lin Lei bisa menggoresnya. Namun dengan kekuatan Lin Lei yang pantang menyerah, ia pun dengan sekuat tenaga memukulnya. Di sini Kapten
dan Hilman pun menyadari ada yang salah dengan batu ini. Namun dengan sekali ayunan tangan, duar, ya batu intan itu pun hancur lebur hingga Lin Lei dinyatakan lulus. Namun karena adanya serangan hewan magis, Kapten Hilman pun bergegas dengan Lin Lei yang menyusulnya dari belakang. 林雷，小子， 我要去看看。 Dan ya, tempat ini sudah porak-poranda akibat pertarungan dua prajurit tingkat alam suci yang bernama Rudy dengan menunggangi hewan magis tingkat 9 dan seorang prajurit yang bernama Dillon. Bentrokan kekuatan mereka pun berhasil menghancurkan sebagian kota. Lin Lei yang ingin menyelamatkan Wharton pun tertimpa reruntuhan sehingga dengan sisa-sisa kekuatannya, Lin Lei pun memastikan bahwa adiknya baik-baik saja. Namun tiba-tiba cincin kuno Lin Lei bereaksi dan memunculkan sesosok pria parubaya yang bernama During Coward, yaitu guru sihir alam suci yang berasal dari kerajaan Powen. Dan pada akhirnya Lin Lei pun pingsan. Melihat 3 elemen di tubuh Lin Lei yang menyatu, itu pun membuat kakek During yakin bahwa masa depan dari Lin Lei ini sangatlah cerah. Setelah beberapa hari, akhirnya Lin Lei pun tersadar dan bertanya-tanya apakah yang ia lihat sebelumnya hanyalah ilusi. Namun tiba-tiba cincin itu mengeluarkan seorang kakek tua yang berkata bahwa cincin itu adalah artefak ilahi kuno dan berhasil bangkit akibat darah dari Lin Lei hingga kakek During pun berhasil bebas. Melihat potensi Lin Lei, kakek During pun langsung ingin mengangkatnya menjadi murid sihirnya. Sehingga Lin Lei pun diajari agar bisa merasakan elemen sihir dengan melakukan meditasi untuk merasakan energi sihir di sekitarnya. Dan kakek During pun terkejut karena Lin Lei bisa langsung melihatnya. Namun yang semakin membagongkan, Lin Lei bilang kalau dia sudah bisa melihatnya sejak ia masih kecil. Dan karena memiliki bakat sihir, Lin Lei pun memutuskan untuk berguru kepada kakek During. 是幻觉。是一个上古神，你要前，你就是我的魔。 Singkat cerita, Lin Lei bilang pada ayahnya jika ia ingin belajar sihir. Sempat melarang, namun ayah Lin Lei akhirnya setuju setelah melihat potensi anaknya di bidang sihir, ditambah lagi ujian darah naga yang sudah gagal sebelumnya. Siapa tahu merubah arah kultivasi bisa merubah kenyataan. Jadi tidak ada salahnya apabila dicoba. Dan Lin Lei pun memutuskan untuk bergabung dengan akademi sihir terbaik, yaitu Akademi Ernest. Meskipun sulit, Lin Lei tetap bulan pada tekadnya. 魔法。学习魔法。林雷，既然 Tak menyiakan waktu, Lin Lei langsung berkultivasi di bawah bimbingan kakek During dengan menggunakan elemen tanahnya. Namun tiba-tiba muncullah hewan magis yang disebut tikus bayangan yang menyerang Lin Lei dengan sangat cepat. Kakek During juga menjelaskan bahwa itu juga sangat-sangat bagus jika bisa dijadikan peliharaan. Lin Lei yang berusaha berteman dengan tikus bayangan pun tidak semudah itu. Namun lama-kelamaan Lin Lei dan tikus bayangan mulai dekat. Bahkan ini malah termasuk jadi teman latihan buat si Lin Lei. 指引他们成型。 Tak kenal waktu berlatih, kini Lin Lei pun sudah berubah menjadi remaja yang tampan dan juga sudah cukup mahir menggunakan sihir elemen tanahnya dan sudah resmi menjadi penyihir tingkat 1. Namun sebelum berangkat ke Akademi Ernest besok untuk mengikuti ujian, malamnya ayah Lin Lei pun memberi kitab warisan klan Baruk untuk mengetahui sejarah dan juga rahasia klan. Di sisi lain, melihat Lin Lei yang tak kunjung datang membuat tikus bayangan gelisah, dan saat melihat kereta Lin Lei, tikus bayangan pun bergegas menerjang dan mengakui Lin Lei sebagai teman seperjuangannya atau ngikat kontrak lah kira-kira. Dan di sini Lin Lei pun memberi nama panggilan kepada hewan peliharaannya itu dengan sebutan Bebe.
Singkat waktu, Lin Lei sudah tiba di tempat ujian. Ia berada di sebuah aula yang dimana ada begitu banyak talenta muda yang sedang berkumpul. Satu persatu peserta disuruh maju untuk melakukan ujian sihir. Dan di sini kekuatan mental sangatlah penting bagi seorang ahli sihir. Maka Lin Lei harus berusaha keras pada saat tes nanti. Tibalah saatnya giliran Lin Lei. Pertama dia melakukan ujian afinitas elemen. Lin Lei pun membuat aula berguncang dengan afinitas elemennya yang berada di kelas super dan menengah. Dan Lin Lei pun dinyatakan lulus tahap pertama. Dan pada saat uji kekuatan mental, Lin Lei nampak sedikit kesusahan menghadapinya. Namun dengan kekuatan tekadnya dan mengingat bahwa klan Baruk menaruh harapan padanya, ia pun bangkit dan sanggup menantang batas kemampuan dirinya sendiri. Dan itu pun membuatnya dilirik oleh tetua Akademi Ernest dan bergabung dengan akademi impiannya tersebut. Di sisi lain, Kapten Hilman pun dengan gembira memberi kabar kepada ayahnya Lin Lei bahwa Lin Lei telah berhasil, hingga Tuan Hawk pun sangat bangga dan menaruh harapan besar pada Lin Lei sambil memandangi lukisan istrinya yang ada di dinding. Singkat cerita, Sin berdalih ke Akademi Ernest yang dimana Lin Lei baru sampai di sana. Namun kita juga diperlihatkan seorang pemuda yang sangat arogan yang bernama Ran. Bahkan ia tidak segan-segan menghajar orang yang menghalangi jalannya. Hampir ribut dengan Lin Lei, tapi Ran dinasehati anak buahnya jika tidak diperbolehkan membuat keributan, sehingga adu mekanik pun tak terjadi. Lin Lei yang sampai di asramanya berkenalan dengan tuan muda yang bernama Yale. Dari perawakannya, si Yale ini anak orang kaya ya guys ya. Di sela obrolan datang lagi seorang pemuda yang bernama George, yang juga sekamar dengan Lin Lei. Setelah mendapat hadiah kristal deteksi sihir dari George, Lin Lei pun langsung mengecek energi sihirnya dan tiba-tiba muncul anggota yang terakhir yang bernama Reynold. Tampaknya dia juga bukan orang biasa ya guys ya. Bahkan pengawal di sampingnya yang bernama Lomu bisa merasakan keberadaan kakek During. Singkat cerita, saat hendak makan, disinilah Baby mulai berulah dan mengacaukan makan malam bersama ini. 我叫耶罗，本地师，给大家准备。贝贝，快松开！ Lin Lei sekarang sudah mulai mengikuti kelas sihir pengendalian angin yang dibimbing langsung oleh guru yang bernama Trey yang berada di tingkat 6. Ia pun memperlihatkan teknik bila angin kepada semua murid dan meminta murid yang bernama Delia untuk mempraktekkan teknik sebelumnya. Dan ternyata si Delia ini sudah berada di tingkat 2. Dan dia pun agak di roasting nih sama guru Trey, karena dia memanggilnya dengan sebutan adik Dixie. Entah siapa si Dixie ini, senior ataukah juga guru di sini, kita belum tahu ya guys ya. Namun di sini Delia agak kesal nih dipanggil kayak gitu. Setelah mendengar ceramah dari guru Trey, Lin Lei pun di sini lanjut berlatih kekuatan sihirnya supaya bisa cepat tembus tingkat 2. Di sini Lin Lei pun bertemu dengan Delia dan menasehatinya. Jika kamu ingin diakui, tunjukkanlah keunggulanmu sendiri. Sepanjang waktu kegiatan Lin Lei hanyalah latihan, tidur, latihan lagi, bahkan tidur lagi. Dan pada akhirnya berkat ketekunannya dalam berlatih, Lin Lei pun berhasil menembus level dalam 1 tahun. Tapi itu belum membuat Lin Lei puas. Di sela belajarnya, Lin Lei diberi formulir pendaftaran turnamen angkatan, namun dia tegas menolak untuk mengikutinya dan memilih untuk terus berlatih saja. Singkat cerita, turnamen angkatan pun sudah dimulai dan dipandu oleh George. Di pertandingan pertama, ada Ran dan seorang murid yang bernama Leto. Namun, Lin Lei yang tak tertarik dengan turnamen ini pun memilih pergi dan berlatih saja. Saat pergi, Lin Lei pun berpapasan dengan Delia yang juga nggak tertarik ikut nonton turnamen. Wait. Tapi aneh nih guys. Kita nggak diperlihatkan nih pertandingan pertama antara Ran dan juga Leto. Kita malah akan langsung melihat pertandingan Reynold dan pria yang bernama Laito. Ada.
Beralih ke Lin Lei yang terus berlatih, kita dijelaskan dikit nih sama kakek During bahwa penyihir level 2 memiliki kekuatan sihir yang mulai teratur, sedangkan level 3 perlu kekuatan mental untuk mengubahnya menjadi energi pusaran sihir. Untuk level 4 sampai 6, kekuatan mentalnya sudah membeku layaknya bintang. Dan 7 ke atas, bintang-bintang berubah menjadi peta bintang. Karena saat ini Lin Lei masih berada di level 2, maka lakukanlah apa yang kakek During jelaskan sebelumnya supaya segera bisa menembus level 3. 催化成魔力是他们无需请。 Balik ke Reynolds yang memenangkan pertandingannya tahap demi tahap sudah dia lewati, dan pada akhirnya Reynolds akan berhadapan melawan Ran yang menjadi lawan terakhirnya untuk menjadi juara. Back to Lin Lei yang ingin cepat-cepat menerobos level 3, namun kakek During menegaskan terburu-buru itu tidak baik sehingga Lin Lei kembali tenang. Seperti biasa saat balik ke asrama, Lin Lei terlihatlah sangat lemah dan langsung rebahan di ranjangnya. Akhirnya babak final pun dimulai. Jual beli serangan pun terjadi dengan semangat yang berapi-api, bahkan membuat arena bergetar. Namun dengan liciknya Ran yang memanfaatkan celah untuk menghajar Reynolds. Namun berkat serangan bertubi-tubi itu malah membuat Reynolds berhasil menerobos tingkat 2 dan membalikan keadaan dengan jeratan apinya. Ran pun berhasil diikat dan tak berkutik, dan di sini Ran pun menyerah. Namun si anjing satu ini sangatlah licik bejir. Padahal dia udah nyerah tapi malah memanfaatkan kebaikan orang lain hingga membabi buta menghajar Reynolds sampai babak belur, dan Ran pun menang berkat kelicikannya. Back to Lin Lei yang masih terus berlatih dengan elemen tanahnya, dan ia pun sudah bisa menggunakan sihir tingkat 3 dasar. Untuk merayakan kekalahan Reynolds, mereka pun melakukan acara makan-makan di sebuah restoran, dan di sini Reynolds tampak masih sangat kesal atas kekalahannya. Namun tiba-tiba si Rentol ini malah nimbrung tanpa diundang sambil ngejek si Reynolds. Kesal melihat sikap Ran yang arogan, Lin Lei pun akad bicara dan langsung mencekik Ran dan menendangnya dengan penuh wibawa. Merasa tidak terima, di sini Ran pun malah menantang Lin Lei untuk adu sihir, dan di sini Lin Lei dengan senang hati mengiyakannya, dan Yale mematok taruhan sebesar 10.000 koin emas untuk pemenang. Merasa Lin Lei bukanlah lawannya, Ran pun langsung setuju dan menanti pertandingan itu dan memastikan Lin Lei akan menyesal. Dan ya, keesokan harinya para murid akademi pun berkumpul di arena untuk melihat siapa yang sudah berani menantang seorang tuan muda Ran. Sebelum baku hantam, di sini Ran kembali ngebacot dulu sebelum pada akhirnya adu santet pun dimulai dengan Ran yang menggunakan sihir apinya dan Lin Lei dengan sihir anginnya, sehingga kekuatan itu pun bentrok di udara. Walaupun sedikit unggul di awal, Ran ternyata terlalu meremehkan lawan sehingga ia pun terpojok. Tapi Ran kembali dengan kelicikannya berusaha untuk menyerang Lin Lei dari belakang. Namun trik itu sudah terbaca, dan di sini Ran mau tidak mau harus menerima kekalahan dan rugi 10.000 koin emas. Singkat cerita, Lin Lei and the gang pun sudah berada di dalam kereta, dan di sini Yale pun memberikan hadiah taruhan kepada Lin Lei. Di sini karena bingung mau pergi kemana, mereka pun memutuskan untuk pergi ke Aula Prulek yang ada di kota barat Pinley. Bahkan di sana pernah ada barang lelang yang laku seharga 2 juta koin emas, sehingga membuat Lin Lei semakin bersemangat. Tiba di sana, mereka pun langsung memasuki aula. Di saat Lin Lei sedang memandang patung Master Prulek, kakek During pun muncul, dan ternyata kakek During mengenali sosok Master tersebut. Kini Lin Lei dan teman-temannya pun menuju ruang pamer Master yang berisi sebuah patung yang dimana Lin Lei dapat merasakan adanya energi kehidupan di patung tersebut. Dan di saat keluar dari aula, di sini Lin Lei tak sengaja menemui Pak Man Hilman yang ternyata
ternyata juga ada di sana, sehingga Lin Lei menyuruh teman-temannya untuk pergi duluan. 让我感受一下。父蕴含着生命，希尔曼。 Pak Man Hilman pun memberi tahu Lin Lei bahwa konsentrasi dari naga adiknya Wharton sudah sampai batas dan akan dikirim ke Akademi Prajurit kelas atas O'Brien. Mendengar itu, Lin Lei pun sangat senang, sehingga ayahnya berharap mereka berdua akan menjadi pilar klan baru pada masa depan. Karena keluarganya kekurangan uang, Lin Lei pun memberikan uang hasil taruhannya kepada Pak Man Hilman untuk membantu biaya sekolah adiknya. Dan Pak Man Hilman pun cukup kaget dengan nominalnya dan merasa bangga terhadap Lin Lei. 希尔曼叔叔，小沃顿的龙，这里应该有9000。 Singkat cerita, Lin Lei dan kakek During pun sudah tiba di akademi dan buru-buru ingin melihat pertarungan final angkatan 3, yaitu si Dixie. Mimin kira si Dixie itu cewek, ternyata cowok boloh. Di sini dia akan berhadapan melawan seorang penyihir elemen ganda seperti Lin Lei dan pertarungan pun dimulai. Jual beli serangan pun dilakukan, namun terlihat dari awal pertandingan Dixie sudah mendominasi pertarungan hingga teknik pisau angin pun berhasil menembus pertahanan lawannya. Melihat hal itu, Lin Lei pun memasuki alam bawah sadarnya untuk mencoba melawan klonisasi si Dixie. Di alam bawah sadarnya, Lin Lei menggunakan teknik-tekniknya untuk melawan. Mulai dari elemen tanah, angin, bahkan serangan kombinasi pun dikeluarkan. Namun tetap tidak bisa memukul mundur si Dixie ini. Dengan rantai pisau anginnya, Dixie pun berhasil memenangkan pertarungan. Dan ternyata rantai pisau angin Dixie sudah berada di tingkat 4. Lin Lei yang merasa kecewa dengan dirinya sendiri ditenangkan oleh kakek During sambil ia berkata, "Lin Lei, jangan patah semangat, kau kalah hanya karena kekuatan mental bawaanmu lebih lemah saja darinya." Mendengar itu, Lin Lei bertanya apakah ada cara cepat untuk meningkatkan kekuatan mental. Kakek During pun menjawab dengan senyum tipisnya, "Tentu saja ada, bahkan cara itu saya sendiri yang ciptakan, yaitu aliran pahat datar." 别灰心，他那凭刀流。 Bersambung. Jadi gimana guys pembawaan Mimin pada Donghua ini? Seru kan? Maka dari itu kalian semua jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya agar Mimin makin semangat dan cepat untuk up kontennya. So untuk pembahasan episode selanjutnya mungkin Mimin akan upload Kamis depan jika video ini rame, makanya bantu ramein dong. Gua Bang Ram mengucapkan terima kasih bagi yang sudah nonton dan see you next time.